Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia di kelas 10. Sebelum kita melanjutkan belajar kita ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita masuk kepada KD 3.3, yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan golongan dan periode dari struktur atom melalui penjelasan dari guru dengan tepat. Materi kali ini, hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Kita awali dengan mengingat definisi dari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Mengapa kita perlu mengetahui konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron mempunyai fungsi dua, yaitu satu, digunakan sebagai cara untuk mengetahui jumlah elektron pada setiap kulit atom. Yang kedua, konfigurasi elektron dapat memberikan informasi letak golongan dan periode suatu atom. Nah, inilah yang kita butuhkan saat ini. Hari ini pembelajaran kita adalah untuk mengetahui letak golongan dan periode suatu atom melalui konfigurasi elektron. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu periode dan golongan dalam sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Lajur horizontal pada tabel periodik unsur disebut periode. Lajur vertikal pada tabel periodik unsur disebut golongan. Dalam susunan tabel periodik unsur terdapat kumpulan atom-atom yang berada dalam susunan periode dan golongan. Jenis golongan yang berada pada tabel sistem periodik unsur meliputi 3. Jadi dalam tabel periodik itu dikelompok-kelompokkan. 1. Golongan A, yaitu golongan utama. 2. Golongan B, yaitu golongan transisi. 3. Golongan logam-logam transisi dalam yang meliputi A. Lantanida, B. Aktinida. Letak periode dan golongan suatu atom dapat diketahui melalui konfigurasi elektron dengan memanfaatkan informasi nomor atom yang merujuk pada jumlah elektron. Nah, inilah yang dikatakan sistem periodik unsur atau sering juga disebut tabel periodik unsur. Mari kita amati bersama-sama. Jadi, sampai saat ini, unsur-unsur di alam ini sangat banyak sekali. Dan untuk memudahkannya, maka dikelompokkanlah unsur-unsur seperti ini, berdasarkan tadi kenaikan nomor atom dan sifat-sifatnya yang mirip. Sekarang, fokus kita adalah pada golongan dan periode. Kalian perhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan golongan? Golongan itu katanya tadi vertikal. Vertikal berarti dari atas ke bawah. Nih,
dari atas ke bawah. Jadi kamu perhatikan kolom. Kalau di Excel ini dikatakan kolom. Golongan 1A ini. Ini golongan 2A. Golongan 3B, golongan 4B, sampai 5A, sampai di 8A. Ini dikatakan golongan. Nih. Makanya ini ada garis kuning. Ini golongan. Siapa sajakah anggota dari golongan 1A? Jika kamu ditanya seperti itu, kamu lihat dari atas ke bawah vertikal. Ini tanda panahnya kan golongan dari atas ke bawah. Golongan 1A memiliki anggota unsurnya yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Dia berada pada golongan 1A. Kemudian siapa saja golongan 2A jika kamu ditanya? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Siapa saja golongan 7B? Mn, Tc, Re, Bh, Nd. Jadi kamu sudah tahu sekarang golongan, kamu ingat golongan itu dari atas ke bawah, vertikal. Kemudian beda dengan periode. Periode dilihatnya dari kiri ke kanan. Contoh, periode 1. Kamu lihatnya baris ya. Ini kan 7 baris, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Periode 1 anggotanya adalah hidrogen dan helium. Dia berada pada 1 baris. Periode 2 anggotanya Li, Be, B, C, N, O, F, N, E. Ini periode 2. Periode 3 Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Jadi periode dilihat dari kiri ke kanan atau baris. Kalau di Excel baris ya. Jadi kamu lihat ada 7 baris nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang ditanya misalnya. Hidrogen. Dia golongan berapa, periode berapa? Dia golongannya 1A, periode 1. Kemudian misalkan oksigen. Dia golongannya 6A, periodenya 2. 2 dari mana? Ini periode 1, ini periode 2. Berada di baris kedua. Maka dia dikatakan periode 2. Kemudian klor. Klor berada di golongan 7A, periode berapa? Periode 1, 2, 3. Dia baris ketiga. Jelas ya? Jadi golongan itu dari atas ke bawah, periode dari kiri ke kanan. Tapi untuk melihat anggotanya di golongan dari atas ke bawah. Nah, letak dari unsur-unsur ini tidak sembarangan. Ini berdasarkan konfigurasi elektron masing-masing unsur tersebut. Bagaimana caranya?
Sekarang kita bahas dulu tentang sistem periodik modern. Tadi ada yang dikatakan golongan. Golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur. Jadi golongan itu nanti dilihatnya dari elektron valensi. Ditulis dengan angka Romawi. Nanti jika ada pertanyaan dan kalian menjawab golongan dengan angka biasa, maka akan disalahkan karena harus ditulis dengan angka Romawi. Untuk periode menyatakan jumlah kulit atom unsur. Ditulis dengan angka biasa. Jumlah periode tadi ada 7 periode. Cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan konfigurasi elektron. 1. Dengan cara konfigurasi elektron atom bond, model bond. Yang kedua, konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron? Akan dibahas melalui halaman ini. Penentuan letak golongan dan periode suatu atom lebih tepat jika menggunakan konfigurasi model mekanika kuantum. Mengapa? Sebab konfigurasi model bond terlihat lebih sederhana, namun tidak dapat digunakan untuk menentukan jenis elektron golongan A dan golongan B. Nah, jadi ada 2 tadi. Tapi yang A ini punya kelemahan yang nomor 1. Tidak bisa menggolongkan A atau B. Hanya bisa memberikan golongan 1, golongan 2, dan periodenya. Sedangkan untuk yang kedua, ini akan lebih jelas. Pakai mekanika kuantum, dia akan ketahuan apakah dia golongan A atau golongan B. Menentukan golongan dan periode suatu unsur, nomor golongan sama dengan elektron valensi. Nah, jadi kalau untuk mengetahui suatu golongan unsur, maka kamu harus menghitung konfigurasinya dulu agar dapat elektron valensinya. Untuk mengetahui periode, juga menghitung konfigurasinya agar mengetahui jumlah kulit yang terisi. Cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron terdapat 2 cara yang tadi ya, dengan model atom bom dan dengan model mekanika kuantum. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron. Terdapat 2 cara. Kita menggunakan cara pertama dulu, yaitu konfigurasi elektron model bond. Yaitu menggunakan rumus 2N pangkat 2. Ini pelajaran yang sudah lalu ya, konfigurasi elektron. N adalah kulitnya. Contoh, N-nya 1, berarti kulit ke-1, kulit K. Dia memiliki maksimal 2 elektron. Berasal dari 2 kali 1 pangkat 2. 1 kali 1 sama dengan 1 dikali 2. Maka kulit ke-1 maksimal adalah 2 elektron. Kulit kedua rumusnya berarti 2N pangkat 2 karena N kedua. Maka dia memiliki 8 elektron. Dan seterusnya. Contoh. Untuk menentukan golongan dan periode menggunakan model atom bond. Contohnya ini. Klor punya nomor atom 17 dengan nomor massa 35,5. Untuk menentukan konfigurasi, kamu lihat nomor atomnya saja. Tidak perlu kamu melihat nomor massa. Jadi seandainya di soal tidak ada data nomor massa, itu tidak masalah. Cl 17
Maka kulit pertama boleh ditempati 2 elektron. Karena tadi kulit pertama maksimum 2. Kemudian 17 udah dikurang 2, tinggal 15. Masukkan di kulit kedua. Di kulit kedua tidak boleh 15, maka masukkan 8. 15 tadi dikurangi 8, tinggal 7, sisanya 7. Jadi ini kulit pertama ditempati 2 elektron, kulit kedua 8, kulit ketiga 7. Jika kamu total harus jumlahnya sama dengan jumlah nomor atomnya. Nah, gimana golongannya? Dia berada di golongan berapa? Dia berada di golongan 7A karena elektron valensinya 7. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit paling luar. Periodenya 3, sebab jumlah kulit yang terisi 3, yaitu kulit ke-1, kedua, dan ketiga, atau KLM. Masuk ke soal nomor 2. Xe atau xenon dengan nomor atom 54. Konfigurasinya itu 2, 8, 18, 18, 8. Kenapa bisa seperti ini? Mari kita bahas. 54. Masukkan dulu 2 di kulit pertama. Sisa 52. Tidak mungkin dimasukkan di sini 52. Masukkan 8 sesuai aturan. Sisanya masukkan lagi ke kulit ketiga 18. Nah, untuk kulit keempat maksimum adalah 32. Maka tidak boleh dimasukkan. Ini kan sisanya tadi 26. Bu, kalau 26 boleh dong karena maksimum 32. Tapi itu tidak sesuai aturan, tidak stabil. Maka ikuti kulit sebelumnya yaitu 18. Jadi sisa 26 ini tidak boleh kamu masukkan. Jadikanlah dengan sebelahnya 18. 26 dikurang 18, sisa 8. Taruh di kulit yang berikutnya. Maka jumlah kulit terisinya adalah 5. Dan elektron valensinya adalah 8. Maka dia berada di golongan 8A, periode 3. Nah ini untuk lebih jelasnya. Contoh soal untuk menentukan golongan dan periode berdasarkan model atom Bohr. Litium dengan nomor atom 3. Berarti konfigurasinya di kulit pertama 2, sisa 1. Maka elektron valensinya 1, berada di golongan 1. Kulit yang terisi ada 2, maka periode 2. Berikut token quiz yang harus kalian kerjakan. Sekarang masuk ke cara kedua, cara konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Contoh Cl tadi dengan nomor atom 17, 287. Kalau dengan mekanika kuantum kamu harus membuat konfigurasi yang dengan bilangan kuantum pada bab yang sebelumnya. Dibuatlah 1s2. Ini kulitnya kan 2 elektron nih, kulit pertama taruhnya 2. Kulit kedua 2s2, 2p6. 2 tambah 6, ini 8 elektron di kulit kedua. Terpecah di 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Ini ada 7 elektron, berada di 3s2, 3p5. Sengaja Ibu buat warnanya berbeda untuk menandakan bahwa ini kulit ke-1 diisi 2 elektron. Ini kulit kedua diisi 8 elektron. Kulit ketiga diisi 7 elektron. Yang atas menggunakan atom Bohr, yang bawah menggunakan mekanika kuantum. Periodenya 3. Kamu lihat ini 3.
di angka terakhir 3. Golongan 7A berasal dari 2 ditambah 5. 7. Kemudian yang B, xenon tadi. Ini tadi sudah seperti ini, maka dibuat konfigurasinya menggunakan aturan Aufbau, ingat. Maka dari sini diketahui dia berada pada golongan 8A. Elektron valensinya 8. Berasal dari 2 ditambah 6 sama dengan 8. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nih, 2 ditambah 6. Berada pada periode 5. Kulit yang paling akhir adalah 5. Kedua unsur di atas berakhir di subkulit P, maka termasuk golongan A. Jadi, semua yang konfigurasinya berada di terakhir di P, berada di golongan A. Nanti kalau ketemu yang konfigurasinya berada di terakhir S, dia juga berada di golongan A. Untuk unsur yang berakhir di subkulitnya D berada pada golongan B karena tingkat energinya lebih tinggi. Nah nanti seandainya terakhirnya adalah di D, berarti dia golongan B. Itu perbedaannya. Nih contohnya pada contoh berikut. Ini berakhir di S dan P. Berarti di golongan A. Periodenya 4. Kalau ini periode 3. Untuk nikel, ini berada di Ni, berada di terakhir di D. Maka dia termasuk 8D. I. Dua dan 8. 4 S2 ditambah 3D8 sama dengan 10. Gak ada golongan 10, maka dianggapnya dia 8. Tapi golongan 8B. Yang ini berasal dari 2 ditambah 5. Nih. 4S2, 3D5. Maka berakhir di 7B. Periodenya sama-sama 4. Yang tertinggi adalah 4. Ini 2 ditambah 6. Golongan 8B. Periode 4. Lihat dari sini. Untuk membuat konfigurasi ingat. Aturan Aufbau atau curah hujan. Kita masuk kepada kesimpulan. Cara menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron terdapat 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan konfigurasi elektron. 1. Cara konfigurasi elektron model Born. 2. Cara konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Bagaimana cara menentukannya? Dilihat dari gambar ini. Golongan dilihat dari elektron valensi. Untuk mekanika kuantum yang berakhir di S dan P, maka dia golongannya A. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Pembahasan tentang menentukan golongan dan periode sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Sebelum menutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.